Assalamualaikum guys, welcome to my channel. Ketemu lagi dengan aku Wiyarman Andri sini. Makasih masih di channel ini. Kali ini aku akan bahas tips cara mengatasi marah. Simak ya videonya. Marah itu manusiawi. Marah itu ada pada setiap manusia. Sama kayak seperti bahagia, sedih, gembira. Jadi setiap orang pasti pernah marah, setiap orang pasti ada marah. Kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa mengabaikan hal tersebut. Yang kita pelajari tentang marah, kita kendalikan kemarahan tersebut. Kali ini aku akan bagikan tips cara mengatasi marah. Ada 6 tips mengatasi marah. Yang pertama, tarik nafas dari hidung, buang dari mulut. Orang yang pernapasan yang teratur biasanya lihat orang yang lebih tenang. Contohnya lihat aja kayak orang yang yoga, dia kan mengatur pernapasan. Yang hafiz Quran, yang hafal Quran, itu mengatur pernapasan. Orangnya lebih tenang-tenang kan, nggak emosian. Yang kedua, istighfar atau menyebut asmaul husna bisa juga. Tapi jangan kita menyebut asmaul husna kesannya kurang ajar atau nggak baik ya. Astagfirullah, ya Allah, Allahu Akbar. Marah-marah, kayak marah-marah tapi masih tetap menyebut asmaul husna. Lumayan lah, tapi kalau dia udah menyebut istighfar atau asmaul husna. Mengucap istighfar itu beda ya dengan mengucap yang lain. Misal tenang, tenang, atau sabar, sabar. Karena istighfar itu beda, ada hurufnya itu naik ke kepala, ke otak. Lewat pernapasannya juga beda, oksigen yang masuk lebih banyak. Yang ketiga, duduk. Kalau dia marahnya berdiri, disuruh duduk. Ini posisi tubuh ya, posisi badan, duduk. Kenapa disuruh duduk? Itu untuk memperkecil peredaran darah. Yang setan masuk lewat peredaran darah ya. Orang marah kan gak ada yang berdiri jadi duduk. Itulah disuruh dia duduk. Yang ada orang marah tuh dari duduk langsung berdiri, marah, ngeprak meja, langsung agresif. Itulah kenapa orang yang marah berdiri disuruh duduk. Apalagi di Islam diajarkan ya. Yang keempat, disuruh berbaring. Kalau masih marah waktu duduk, disuruh berbaring. Kenapa disuruh berbaring? Di dalam Islam kan ada disuruh duduk, suruh berbaring. Suruh berbaring itu untuk lebih dekat ke tanah, meredam emosi. Manusia asalnya dari tanah, jadi lebih dekat tanah dia akan lebih tenang. Terus peredaran darah juga, adrenalin kan nggak ada orang marah-marah sambil guling. Ada nggak orang marah, kamu tuh ya dasar, sambil guling? Kan nggak ada. Yang ada orang duduk marah jadi berdiri, yang guling marah jadi duduk, jadi tegak, jadi agresif. Itulah jadi dibalik. Kalau dia marah disuruh duduk, kalau dia marah disuruh guling.
masih tetap marah disuruh guling. Yang kelima, suruh ambil air wudhu. Air wudhu itu kan dingin ya, mensucikan hadas kecil. Kalau marah itu kan sifatnya setan kan panas, api ya, diredam, disejukkan dengan air. Itulah di Islam diajarkan berwudu, selalu berwudu. Setan juga susah menggoda orang yang selalu berwudu. Itu yang kelima ya, berwudu. Yang keenam ini mungkin tambahan, bisa juga diterapkan bagi yang non muslim ya. Yang keenam, mandi. Sebenarnya bisa dikategorikan 5 karena ini wudhu atau mandi bisa digabung, tapi saya pisahkan jadi 6 aja. Yang keenam, mandi. Pada zaman dahulu, zaman Nabi, zaman sahabat, biasanya habis perjalanan jauh, habis berperang, ada tempat pemandian, mereka mandi dulu. Jadi ketika pulang ke rumah sudah pada seger, sudah ada energi yang positif, nggak lagi gusar, nggak lagi emosian. Hadas kecil dihapus dengan wudu, hadas besar dihapus dengan mandi. Beda orang yang jarang mandi dengan yang sering mandi. Coba cek kalau orang yang emosian itu dia sering mandi nggak? Dia sudah mandi belum? Ibu-ibu mungkin ngomel-ngomel dengan suaminya, coba suami, bapak-bapak cek ibunya sudah mandi belum? Suruh mandi dulu. Kalau dia belum mandi, biasa suntuk, bete, gak seger, lesu atau emosian. Kalau sudah mandi, sudah seger, nanti akan beda suasananya, akan beda perasaannya. Orang marah itu lebih banyak mudaratnya ya. Marah itu dipengaruhi setan, sebagian sifat setan ya. Kenapa aku bilang sebagian sifat setan? Karena orang marah gak bisa mengontrol emosinya. Orang marah ngomongnya sembarangan kadang, ngomong kotor, ngomong menghina, ngomong kasar, binatang pun dibawa-bawa. Kalau orang marah, ada nggak orang marah yang, kalau orang marah kan bilang binatang kan ada 3 macam ya, nggak usah aku sebutin lah. Pemilu kemarin tambah lagi 2 jadi 5 ya. Kalau orang marah kan biasa nyebut nama binatang sambil menunjuk-nunjuk, sambil nadanya tinggi, 5 oktav, 7 oktav. Kalau orang marah itu gak ada yang nyebut binatang dari 3 macam tadi, pasti nyebutnya 3 binatang itu. Kalau untuk ini ya, orang Indonesia ya, gak tahu kalau luar negeri. Gak ada orang yang marah, dasar kamu kupu-kupu. Kupu-kupu kan cantik, bagus. Dasar kamu panda. Gak ada orang marah itu. Kecuali kalau nyebut binatang yang 3 tadi, dasar kamu A, dasar kamu B, dasar kamu ba. Itu kan orang marah kan cuma nyebut 3 macam binatang itu. Kenapa aku bilang sifatnya setan? Karena ya yang jelek-jelek yang muncul dari kemarahan itu. Gak ada orang marah, kamu tuh ya cantik, dasar kamu tuh ya pinter. Yang ada kan, dasar kamu goblok, dasar kamu tolol.
dasar kamu jelek. Itu yang keluar yang jelek-jelek semua. Belum lagi kalau emosinya udah memuncak, udah dia nggak sadar, dia bisa melukain orang, nyakitin fisik, bahkan membunuh orang lain. Itulah kenapa aku sebut sifat sebagian dari setan. Setan itu memang sifatnya menggoda manusia, nggak ada hentinya. Nggak bisa dari atas, dari bawah, nggak bisa dari bawah, dari samping, nggak bisa dari samping, dari kiri, dari belakang. Terus kalau yang marah itu kan setan jalan di peredaran darah. Itulah yang tips nomor 3 disuruh duduk, 4 disuruh berbaring, itu untuk memperkecil peredaran darah. Ada nggak orang jongkok kayak ini langsung marah? Orang yang tidur marah? Nggak ada. Jadi itulah diajarin dalam Islam. Kenapa kalau marah harus disuruh duduk, kalau berdiri. Kalau masih marah disuruh berbaring. Kalau masih marah disuruh ambil wudhu. Karena Islam sudah berabad-abad yang lalu sudah tahu. Penelitian belakangan baru tahu tentang kemarahan, tentang dampak kemarahan, tentang sel tubuh, tentang macam-macam sifat manusia, baru tahu belakangan. Kalau dari Islam sudah berabad-abad yang lalu, belasan abad yang lalu sudah diajarkan. Kita tinggal terapkan, kita tinggal pelajari. Itu aja guys tip dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, share jika ini bermanfaat. Kurang lebihnya aku minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.